Halo sob, berjumpa lagi di channel Kedai Kopi. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Seperti halnya Oppo yang punya saudara bernama Realme, Infinix juga memiliki saudara bernama Itel. Perusahaan ini bersama Infinix dan Tecno ada di bawah naungan Transition Holdings. Infinix sendiri masuk resmi ke Indonesia tahun 2015, sementara Itel dan Tecno baru masuk tahun 2020. Tecno hadirkan beberapa tipe smartphone sebagai langkah awal dan Itel hadirkan dua smartphone untuk langkah awal, yakni Itel Vision 1 dan Itel Vision 1 Plus. Dari namanya jelas jika Itel Vision 1 Plus membawa banyak hal menarik jika dibandingkan dengan Itel Vision 1. Embel-embel Plus biasanya menawarkan hal-hal yang lebih menarik dibanding versi standarnya. Lantas, seperti apa smartphone dengan bandrol harga kisaran 1,1 jutaan ini? Langsung saja simak kelebihan dan kekurangan Itel Vision 1 Plus. Tanpa berlama-lama lagi, mari simak kelebihan dari Itel Vision 1 Plus. Pertama, kamera cukup mumpuni. Itel Vision 1 Plus hadir dengan kamera utama 13 megapiksel plus kamera depth 0,3 megapiksel. Kamera utamanya ini sudah mendukung rekaman video sampai 1080p. Namun kualitas rekaman videonya masih terbilang goyang. Tapi hal ini wajar karena smartphone ini ada di kelas harga terjangkau. Selain itu, kamera belakangnya ini juga mendukung fitur SDR. Terdapat juga LED flash yang menemani dua kamera belakang dengan dukungan fitur AI. Kameranya sendiri memiliki berbagai mode seperti mode cahaya redup, panorama, SDR, dan profesional. Di bagian depan terdapat kamera selfie beresolusi 8 megapiksel. Untuk hasil fotonya sudah cukup mumpuni di kondisi cahaya yang memadai. Menilik hal tersebut, kekurangan di bagian kamera yang ada di smartphone ini masih cukup wajar. Hasilnya memang cenderung biasa, tetapi mode SDR bisa membantu kualitas foto menjadi sedikit lebih baik, tentu untuk kelas harganya. Kedua, ada fitur fingerprint dan face unlock. Hadirnya sensor sidik jari di Itel Vision 1 Plus termasuk jadi kelebihan. Pasalnya, smartphone ini memiliki sensor sidik jari plus face unlock. Umumnya, smartphone di kelas harga 1-1,5 juta hanya menawarkan satu sensor biometrik. Tentu dengan hadirnya dua sensor keamanan ini jadi satu kelebihan tersendiri. Hanya saja kecepatan baca sensor sidik jarinya tidak terlalu cepat, sehingga pengguna harus agak menekan jari agar terbaca sepenuhnya. Namun hal ini masih bisa dimaklumi meski sebenarnya Itel bisa menghadirkan sensor sidik jari yang lebih baik. Ketiga, baterai cukup awet. Itel Vision 1 Plus sudah dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh. Dengan baterai sebesar ini dan sokongan layar SD, membuat daya tahan baterai bisa tahan lebih lama. Hal ini berarti smartphone ini bisa digunakan sampai seharian. Keempat, desain modern dan tipis. Jangan berharap banyak dari desain Itel Vision 1 Plus. Tampilan desainnya memang cenderung menarik, apalagi pilihan warna ungu dan biru bakal membuat banyak orang suka. Hanya saja jelas bahwa bahan smartphone ini terbuat dari plastik yang cenderung biasa. Untungnya tampilan desain smartphone ini cenderung kekinian. Satu hal yang perlu jadi perhatian, smartphone ini memiliki ketebalan yang cukup tipis untuk kelas harganya. Terlebih fakta bahwa smartphone ini memiliki baterai 5000 mAh yang tidak membuat smartphone jadi tebal. Satu hal yang tentunya patut diapresiasi. Kelima, triple slot dan OTG. Itel Vision 1 Plus datang dengan 2 slot SIM dan 1 slot tambahan microSD. Untuk kelas harga terjangkau tentu hal ini menarik. Slot SIM yang tersedia juga sudah mendukung jaringan 4G. Karena hanya punya storage 32GB, kehadiran microSD tentu jadi hal menarik. Terlebih karena microSD-nya mendukung penyimpanan sampai 128GB. Selain itu, Itel Vision 1 Plus juga memiliki OTG atau USB on the go. Dengan fitur tersebut, smartphone ini dapat dengan mudah memindahkan data atau file ke flash disk. Tidak perlu lagi mengalami kerepotan menghubungkan smartphone ke komputer untuk sekedar memindahkan data. Sebagai smartphone murah, tentunya ada beberapa hal yang membuat Itel Vision 1 Plus ini agak nanggung dari segi fitur-fiturnya. Apa sajakah kekurangan smartphone ini? Langsung saja simak poin-poin kekurangannya. Pertama, chipset tipe lama. Unisoc SC9863A adalah chipset yang digunakan di Itel Vision 1 Plus. Chipset yang juga sama digunakan di Itel Vision 1. Chipset ini memiliki fabrikasi 28nm.
Tipe chip ini sudah ketinggalan zaman untuk tahun 2021 dan kedepannya. Dengan tipe chip yang lama, wajar saja jika performanya cenderung kurang nendang. Memang sudah disokong RAM 3GB, tetapi dengan chip setipe lama akan terasa kurang optimal. Kedua, tidak fast charging. Konsekuensi dari baterai berkapasitas besar adalah pengisian waktu yang lama. Hal ini bisa diantisipasi dengan fitur pengisian cepat. Di smartphone kelas harga 1 jutaan, ada beberapa smartphone yang mendukung pengisian cepat 18 Watt, contohnya Redmi 9 atau Redmi 8. Tapi kedua smartphone ini berada di rentang harga 1,5 sampai 2 juta. Sementara Intel Vision 1 Plus ada di kelas 1 sampai 1,5 jutaan. Tentu akan lebih menarik jika smartphone ini mendukung pengisian cepat 18 Watt. Sayangnya tidak, charger bawaannya sendiri hanya 10 Watt. Karena tidak mendukung pengisian cepat, waktu pengisian daya tergolong lama. Nah, setelah tahu kelebihan dan kekurangan Intel Vision 1 Plus, apakah smartphone ini worth it untuk dimiliki? Silahkan komen aja di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.